Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? You are happy to study at home? Okay, I think you're happy, right? Okay, today let's learn about volume. Nah, sebelumnya, before we study, please open the textbook page 109. Nah, sekarang kita belajar volume ya. Number 1. Jamila pour some liquid into container A. Nah, Jamila menuangkan liquid ke dalam kontainer E. Jadi kontainer E nih, segini ya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian Jamila bilang, the liquid takes the shape of the container. Jadi liquid mengambil bentuk dari kontainernya. Kemudian dia menuangkan liquid dari kontainer A ke kontainer B. Lihat kontainer A seperti ini kan bentuknya. Kemudian dia tuangkan nih ke kontainer B. Jadi bentuk liquidnya gimana? Gini kan? Membentuk dari sesuai dengan kontainernya. Nah, kemudian kita baca nih. The amount of liquid in container is called the volume of liquid. Nah, jadi jumlah liquid dari sebuah kontainer disebut volume of the liquid. Volume dari liquid. Kemudian baca lagi, liquid takes the shape of the container. Nah, liquid ini mengambil bentuk dari kontainernya. Jadi ini liquidnya bentuknya panjang gini kan, karena tempatnya juga seperti tabung. Nah, ini tabung labu, tapi karena dituangkan ke sini, jadi liquidnya membentuk labu, gitu ya. So, the shape of the liquid can change. Jadi, bentuk liquid dapat berubah. However, its volume doesn't change. Nah, namun volumenya yang tidak bisa berubah. Jadi, volumenya ini segini. Ketika dituangkan bentuknya seperti ini. Namun, volumenya tetap sama. Tetap sama seperti pada kontainer A. Begitu. Nah, betul nih kata Oscar. The amount of liquid is the same, but its shape has changed. Jumlah liquid sama, tetapi bentuknya berubah. Gitu, paham ya? Oke, next page. Oke, number 2. The volume of water in the large container is measured by pouring the water into buckets of the same type. Jadi volume air di large container mau diukur nih dengan menuangkan air ke dalam ember dengan tipe yang sama. Jadi 1 galon ini nih kita tuangin airnya ke dalam ember yang tipenya sama, ukurannya sama nih. Nah, air di kontainer memiliki volume yang sama dengan 4 ember air. Jadi 1 galon ini sama dengan 4 ember air guys, katanya. Kemudian, Cindy mengukur volume air di large container menggunakan ember yang lebih besar. Ternyata setelah dia menggunakan ember yang lebih besar, gini kata Cindy, the volume of water is the same as 3 buckets of water. Jadi, volume air sama dengan 3 ember air. Gitu, beda kan? Ini 4 ember, tapi embernya agak lebih kecil kan? Nah, yang ini ember lebih besar, ternyata kita cuma perlu 3 ember. Nah, Percy jadi bingung nih. Kata Percy, it is not easy to compare volume of liquid using non-standard units. Nah, nggak mudah untuk membandingkan volume liquid menggunakan units yang tidak standar. Nah, ini nanti non-standard unit kita belajar di subbab berikutnya. Sekarang lanjut ya ke number 3. Let's compare volume of liquid in different containers. Jadi, bandingkan volume liquid di wadah yang berbeda. Yang pertama, the bottle of liquid has the same volume as 3 cup of liquid. Jadi, satu botol itu sama volumenya dengan 3 cup. Nah, yang kedua itu glass. The glass of liquid sama volumenya dengan 2 cups. Nah, yang terakhir ini the flask. Sama volumenya dengan 6 cups. Nah, kita bisa simpulin nih di sini. Ya. The glass contains the smallest volume of liquid. Jadi kita lihat nih, kita kan tadi mengukurnya menggunakan cup.
cup mana yang paling sedikit? Udah pasti yang ini kan? Jadi, liquid di dalam gelas ini adalah memiliki volume yang paling sedikit, gitu ya. Kemudian, mana cup yang paling banyak volumenya? Sudah pasti the flask. Jadi, kalimat selanjutnya ini baca. The flask contains the greatest volume of liquid. The flask ini mengandung volume liquid terbesar atau terbanyak. Gitu guys, paham? Nah, open the next page. Mudah nih, let's try it. Tinggal baca ya, soalnya jangan lupa. The greatest volume of liquid. Jadi, checklist greatest volume of liquid. Yang nomor 2. Nah, kita disuruh susun nih, urutkan. Dimulai dari greatest volume to smallest volume. Mudah ini, kalian pasti bisa. Nomor 3, kebalikannya ya guys. Next ya, kita belajar units of volume. Nah, yang number 1. Sharif wants to measure the volume of orange juice in his glass. Nah, dia ingin mengukur volume orange juice di gelasnya. Kemudian dia menuangkan ke tabung ukur. Nah, dari tabung ukur ini kita bisa lihat ternyata volume orange juice-nya Sharif adalah 300 ml atau 300 ml. Nah, ml ini melambangkan milliliter. Di sini kita bisa baca ml stands for milliliter, gitu ya. Nah, tabung ukur ini digunakan untuk mengukur volume liquid, begitu. Dan kita bisa mengukur volume liquid dengan milliliter. Nah, ini units of volume. Jadi maksudnya yang tadi sebelumnya kita menggunakan ember, menggunakan cups. Ada yang ember lebih besar, ada ember yang agak lebih kecil. Nah, itu semua tidak standar. Misalkan si A punya ember lebih besar, ternyata si B punya ember yang lebih kecil. Jadi kita kan nggak sama antara A dan B, begitu. Jadi kita samakan dengan mililiter. Nanti di selanjutnya kita menggunakan liter, begitu ya. Ini baru namanya standar units. Jadi sampai kalian tua, sampai kapanpun kalian nanti punya adik, adiknya punya adik lagi, kita tetap menggunakan liter dan mililiter, begitu ya. Sekarang next, number 2. Let's learn. Nah, ini mudah nih, ini mudah banget, kalian pasti bisa. Di sini kita disuruh baca scale-nya aja. Nah, ini 20 apa? Ini takarannya 25 mili kan maksimal. Nah, berarti gambar biru ini sampai di garis 20 mili. There are 20 ml of liquid. Bener nggak? Bener dong. Nah, B, C, and D baca sendiri. Mudah sekali. Okay, next page, number 3. Yang A bottle of water is poured into a measuring cylinder. Jadi, satu botol ini kita tuangin nih. Dituangin ke dalam tabung ukur. Ternyata, volumenya ini kita bisa lihat adalah 1 liter. Nah, dibilang volume air sesuai dengan tabung ukur ini bernilai 1 liter. 1L. Ini menandakan liter, gitu ya. Nah, ini juga bisa dibaca nih. The water in the bottle has volume of 1000 ml. There are 1000 ml in 1 liter. Jadi 1000 ml sama dengan 1 liter. Ini mudah nih, kelas 2 udah. Ya kan? Kelas 1 juga udah deh kayaknya. Pasti bisa. Oke, kita juga bisa mengukur volume liquid menggunakan liters gitu. Nah, yang B nih, ada 2 botol, tandanya ada 2 liter. Nih, 1 liter ditambah 1 liter, begitu. Yang C mudah. Yang nomor 4 lanjut. Nah, lihat nih nomor 4 mudah. Let's look at some volume that are greater than or less than 1 liter. Jadi, lihat nih, coffee memiliki volume kurang dari 1 liter. Pain memiliki volume lebih dari 1 liter. Nah, soft drink memiliki volume kurang dari 1 liter. Oke, next page. Kerjaan ini mudah banget. Mudah.
Mudah, sangat mudah. Nah ini nih, ini di checklist yang lebih dari 1 liter ya guys. Nih untuk nomor 2, convert between liters and milliliters. Ini mudah, tadi kan kita udah belajar dari 1 liter itu berapa mili? 1000 mili. Jadi kalau 3 liters sama dengan berapa mili? Ayo. 3000 mililiter. Oke, pinter. Bisa ya? Mudah ini. Selamat mengerjakan.